Oke, auxiliary verb dan modal auxiliary by Aupa. Micro teaching ya. Ready Aupa? Oke, time is yours. Right. Right. After that one, this time, I will talking about auxiliary verb. If in the morning, ada pilihan auxiliary, ada modal auxiliary, precise auxiliary. What is that for the primary auxiliary? So what's the meaning of primary auxiliary? Jadi maksudnya adalah auxiliary prima ini tidak mempunyai makna, dapat membentuk karakter tenses dan dalam sebuah tenses primary auxiliary ini adalah be, are, was word, being, atau juga do, does, dan juga have, and has. Oke, nah kata-kata ini bisa menjadi ordinary. Itu merupakan kalimat nominal karena seperti yang kita ketahui dalam kalimat nominal sepertinya adalah be, are, dan kawan-kawan. Do melakukan sesuatu mengerjakan sama seperti artinya do melakukan yang ulang betul tidak melakukan. Dan yang ketiga ini have tahu mempunyai mandi dan lain sebagainya. Let's start from this example. Apa kayak ini? Example grass apa? Lupa. Example aja. Iya. One, Sarah is fine. Ya. Is Sarah is check. And is verb auxiliary. Fine is verb ordinary. Mengapa fine verb ordinary? Yang berapa? Ya, dua. Auxiliary ya, tadi yang Dua tambah si fine. dua. Jadi bisa dibilang ini Dua tambah kalimat dua? auxiliary. Empat Kan? tambah dua. Iya, dua tambah dulu. Empat tambah dua. Next, I do not love you. Tambah dua Saya berapa? tidak mencintai kamu. Jadi di sini Dua tambah dua berapa? Di sini menggunakan verbal text. Good. Kira Tambah dua. Sarah has woken up. Nah, Empat bisa tambah dilihat dalam ini has adalah verb auxiliary dan woken up is verb ordinary. empat Okay, tambah so dua. we move to the nominal. For example, Kak Rat is clever. Lima This tambah is- dua. Lima ditambah dua ditambah. Is verb ordinary because that's only one verb in the sentence. Clever is adjective. That's why this is nominal. Next, Vera sebut. Vera sebut. This has, which means verb ordinary karena cuma satu-satunya kata kerja. Okay, now we move to modal auxiliary. As you know, modal terdiri dari can, must, will, would, should, could, may, had, better, etc. So, modal auxiliary, which mean mempunyai makna dan membentuk karakter. For example, Sarah hidup tanpa Vera. So, this can talk about verb auxiliary and modal auxiliary and life auxiliary. That's the last. Next, emphasize auxiliary. Menyatakan makna yang sesungguh-sungguhnya. Ya maksudnya di sini misal makan ya dia sedang makan betulan. Hanya terdapat kalimat verbal dan positif. Ingat ya teman-teman, verbal dan positif dan anggotanya. Nah, dari kamu do di sini menjadi emphasize auxiliary.
betul-betul mencintai kamu, dan si dunia ini Nah. jadi verb ordinary karena ya verb dalam kalimat. Iya. Oh iya, sekedar mengingatkan teman-teman, jika menggunakan this, did, does, do, or modal auxiliary wajib boleh. Sama jam berapa? Based on the archery of based on its function. So what's the meaning of this sentence? The meaning is berdasarkan fungsi. Adapun pembagiannya terbagi dua. Ada verb dan infinitive verb. Verb adalah verb yang bekerja sebagai verb. Ya, miriplah sama yang saya katakan sebelumnya. Verbnya yang betul-betul sebagai verb. Nama infinitive verb yang difungsikan sebagai swimming is our first hobby. Jadi karena pertama dia terdapat di awal, dan si ini menjadi verb ordinary karena tertusuknya kata kerja first hobby. Jadi maksud dari sentence ini, berenang adalah hobinya Aufa. Seperti perubahan yang telah saya katakan sebelumnya, ini bisa menjadi verb, maka otomatis dia menjadi noun. Nounnya apa? Nounnya Aufa, itu hobi berenang. Oh iya, ini termasuk dalam infinite verb ya, karena dia berubah. Yang kalau kita melihat secara sekilas itu sedang berenang atau verb, jadi noun, makanya jadi gitu. Yang kedua, to study grammar is fun. Ya, sekedar informasi teman-teman, setiap kata yang menggunakan itu sudah dapat dipastikan sebagai infinite verb, makanya langsung saja infinite. Grammar, oh ya, untuk study ini dia verb transitif, maka setelah verb transitif itu diikuti oleh objek. Nah, tetapi setelah kata ini diikuti oleh is, yang mana sebelum is selalu diikuti oleh subjek, maka to study grammar berubah menjadi subjek, dan sentence ini pun menjadi menjadi infinite verb karena ya dia bukan makna yang dia lakukan. Number 4, we are studying English. Kami sedang belajar bahasa Inggris. Nah, we ini menjadi subjek atau pronoun, are verb auxiliary. Studying ya verb ordinary atau infinite verb. Kenapa dia infinite verb? Karena dia betul-betul belajar. Mereka sedang belajar betulan, bukan belajar yang dibikin-bikin, bukan belajar yang berubah-ubah. Memang sedang belajar, makanya jadi verb, dan English ya pasti menjadi objek. Apa yang dipelajari? Ya, English. Bisa juga verb transitif ya di sini. Next, we study English. Nah, di sini ini yang menjadi subjek atau pronoun, study verb transitif. Karena kenapa transitif? Belajar apa? Bahasa Inggris. Otomatis study menjadi verb transitif, objek English menjadi objek, dan karena dia belajar bahasa Inggris, maka dia menjadi this one, the food eating by us is cheap. Oke, the food is noun. Mungkin kalau kalian berpikir eaten, 3 banyak. Tapi segala sesuatu jika ada noun, maka pasti ada yang menjelaskan si noun itu. Dan karena apa yang dimakan oleh mereka yang makanan, maka ini menjadi adjektif. Dan itu menjadi properti dari karena dia terlalu hadir, makanya ini merupakan
Adapun kesimpulan, jika didahului oleh subjek itu sudah pasti verbnya sudah pasti infinitive verb. Kalau dia awali oleh verbnya itu sudah pasti finite verb. Kalau diawali oleh objek, ini diawali ya Mister maksudnya Apa? yang ini. Ya, kan itu apabila kata kerja sebagai subjek maka dia infinite. Oh, Ngerti kah? oke. Kalau kata kerja sebagai objek, maka verbnya itu sudah pasti infinite verb. Dan kalau kata kerjanya sebagai adverb, sudah pasti infinitive. Nah, selanjutnya syarat-syarat dari infinite. Itu infinite selama infinite seperti yang saya katakan sebelumnya. Jika ada to sudah dapat dipastikan infinite. Yang kedua, verb 1 dapat dikatakan infinite jika pertama sendirian satu-satunya verb dalam kalimat atau hadir setelah modal auxiliary sudah. Selanjutnya kedua, dan verb 1s selamanya infinite seperti ini tadi. Next, ya dikatakan finite jika hadir setelah anggota have dan hadir setelah anggota be. Exercise. Boleh kita belajar berhitungnya? Amen. Cooking food is time. Pertama kita cari dulu nih mana kata kerja yang pasti. Pasti is karena verb akhir dan verb ordinary. Selanjutnya Tadi udah bisa lah. cooking mungkin kalian pikir sebagai verb tapi nggak bisa, tidak ada is di sininya. Maka seperti role sebelumnya, jika ada begini langsung saja ubah ke noun. Dan karena setelah berubah si cooking ini menjadi infinite verb Ini dan dulu. si is ini Jawab dulu tetap infinite verb. Lanjut. 1+1. To be smart is easy. To sorry. Kita cari dulu subjeknya. Terus dari is. Nah, di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, syarat infinite jika terdapat to selamanya infinite. Jika ini infinite, jadi infinite. Lanjut. Aufa has eaten fish. Nah, Aufa sudah makan ikan. Jadi Subjek ya. apa sih? Ya, subjek itu Iya. Aufa subjek. Has ini verb auxiliary. Kenapa? Ya. Balik lagi ke sini. Oleh eaten. Nah, boleh tambah? yang dimana eaten-nya ini menjadi verb ordinary dan tiga dapat dikatakan sebagai hadir setelah tadi. Oke, lanjut. I can go gembira. Saya dapat bergembira. Saya bisa bergembira. Of course, yang pertama kita cari verb. Nah, di go ini dia menjadi verb auxiliary dan cuma satu-satunya verb, tidak ada verb auxiliary. Ada sorry astaga, yang can-nya ini dia masuk modal auxiliary verb auxiliary dan di sini dia tetap verb finite verb ya, karena tidak berubah maknanya si go ini, memang dia pergi ke gila seperti itu. Nah, ada pola-pola tenses untuk simple present, simple itu tidak ada. Untuk present itu verb 1 atau verb 1 ss. Untuk past yang lampau itu verb 2 atau verb 1 plus ed atau ada juga yang irregular. Future menggunakan will plus verb 1 yang saya katakan wajib menggunakan will wajib ketemu verb 1. Terus yang ketiga, Boleh tambah lagi ya? verb selalu ketemu dengan ya, test Tambah ini ya, apa? continue Ini plus Oke, kita latihan dulu 3 nomor terakhir. Vera will go to market. Yang salah adalah lagi. Ayo. go. Kenapa? Ini ada will. Will tidak dapat ketemu verb s. Buat s, dia harus ketemu verb 1 tok.
Misal lah. Kenapa? Karena Ya. Ya. oh, ini rumus past perfect progressive. Yang mana present perfect progressive itu? Aupa, has. Oh iya, sorry. Iya, present ya. Ini present perfect progressive yang dimana jika aupa atau Ya, he bisa. Ikuti saja selalu bisa. ketemu dengan Bisa. has, tidak dapat have, dan be selalu menjadi been, diikuti oleh verb ing. Makanya kita ganti swim menjadi swimming, be menjadi been, dan have menjadi has. Adapun has ini menjadi verb auxiliary. Kenapa? Ya karena dia gitu anggota dari primary auxiliary. Selanjutnya ini juga masih menjadi anggota primary auxiliary. Nah, ini menjadi kata kerja utamanya atau verb ordinary karena apa yang dia bikin? Ya berenang, sedang berenang. Dan karena berenang ini memang sedang berenang, maka dia finite verb atau memang yang sedang dilakukan verbnya itu berenang. Next, Kara eat a mango. Oke. Ini merupakan present progressive di mana subjek he wajib ketemu is. Ini cuma buat I. Subjeknya is, it ditambah ing karena memang harus ketemu verb ing, a mango. Dan si is ini menjadi verb auxiliary karena membantu si makan. Apa yang karakteristik si makan, makanya ini menjadi verb ordinary. Dan juga karena memang dia sedang makan, dia tetap di verb infinite verb, ya tidak berubah maknanya dari verbnya itu sendiri. Oke, infinite question? Nothing? Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesaikan ya. Mantap. You understand? Thank you. Things good. Ya, makasih ya. Penjelasannya udah bagus dan mengerti udah materi. Bye bye.